kadang-kadang berlebih sehingga pasar itu melihat, oh ini kok state-led ekonomi, koperasi. Kementerian yang ada namanya koperasi tidak punya kuasa, Menkop. Di sini kalau kita lihat Kementerian Keuangan itu memposisikan BI itu untuk serving their interest tinggi sekali sehingga market nervous, Mas. Tapi program Popules ini kenapa kemudian tidak direspon positif? Apakah karena pelaku pasar merasa keuntungannya nggak mungkin bisa didapat dari program Popules karena ini spending aja? Yang saya khawatirkan beberapa bulan Koperasi Desa Merah Putih mulai kesulitan cash flow, tidak bisa membayar karyawan. Ini saya ya sebagai ekonom, ini sudah di depan mata. Sangat berisiko ketika ditugaskan satu institusi dan dia tidak mendeliver dengan baik. Dampaknya apa, Mas? Rupiah jatuh. Mungkin nggak Indonesia bangkrut? Menit ya, beberapa jam yang lalu ya. Angka itu lahir dari Tidak ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat 30. Kalau sekarang kayak kalau ke Jogja, Mau bulan Gibran. jadi tinggal pilih. Makin tertutup, makin mudah. Bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya disidak oleh senior saya di Paramadina. Ketua Yayasan Universitas Paramadina, sudah malang melintang, ekonom terkenal di Indonesia yang akhir-akhir ini makin kritis, makin keras. Jangan-jangan pengen ngikutin Prof. Ferry Latuihin, tapi memang mazhabnya berbeda. Terima kasih ya Mas Wija. Makasih Mas Ensa. Bang Wijayanto Samirin, Mas Wijayanto Samirin. Tapi itu jawab dulu pertanyaan pertama. Oh, kenapa makin kritis? Makin kritis? Kenapa sih? Gini, sebagai ekonom, sebagai akademisi, salah satu kontribusinya kan memberikan masukan Ya, dan solusi. Tapi kalau pertanyaan kenapa makin kesini makin kritis? Karena saya melihat hasil. oh, Jadi dari kritik-kritik yang tajam itu, based on data, itu direspon dengan menurut saya cukup bagus, walaupun kurang responnya, harusnya lebih. Misalnya, banyak kritik tentang MBG. Anggarannya tahun depan dipangkas 50%-nya. Banyak kritik tentang KDMP. Agresivitas pertumbuhannya di stop di level 40.000 dulu. Jadi saya melihat ada perbaikan. Sehingga justru ini membuat kita makin semangat mengkritisi. Tapi harus dipahami bahwa kritik itu karena kita ada hope. oke. Kalau nggak ada hope, kita diam saja. Oh ya, Iya. karena begini, mohon maaf Mas Wijaya. Saya menilai dan menyaksikan kalau ada kritikan masuk ke pemerintah, itu yang ngerespon dua orang. Yang pertama Sufmi Dasko Ahmad, wakil ketua DPR kita. Yang kedua Mas Seskap Teddy Indrawijaya. Kelihatannya menteri-menteri yang lain tuh nggak ngerespon tuh, bahkan seorang Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan itu kalau dikritik ngeresponnya nantangin tuh. Yang kemarin kan Pak Mahfud juga bilang tuh ya, jangan gitu, hormati pembayar pajak dong, kan karena ditanyain itu gimana tuh pajaknya gitu-gituin loh. Terus lo apa ya, dia bilang lupa saya atasan gua apa gitu lah. Nah itu memang cukup yang menjawab kritikan hanya Dasko karena dia wakil rakyat kita kan, wajar. Terus kemudian dari eksekutif Teddy, selebihnya saya rasa nggak ada yang. Ya, yang kita harapkan walaupun responnya dilakukan oleh mereka berdua, semoga ada proses internal. Di mana ini sampai ke presiden, kemudian presiden mengubah kebijakan. Minimal ketika ada menteri mengusulkan revisi kebijakan, presiden memberikan approval. Dan memang kita berharap ya, sesungguhnya kalau ini isu ekonomi, yang menjawab Menko Perekonomian dong. Kalau spesifik fiskal, Menteri Keuangan, begitu. Kalau terkait dengan infrastruktur ya Pak AHY. Jadi memang ada yang absen di kabinet kali ini, apa itu memfungsikan Menko. Padahal jumlahnya 7. Banyak sekali. Iya, kenapa ya pada takut ngomong itu? Saya lihat Teddy pasang badan terus loh. Jadi maksudnya begini ya, saya sih nggak masalah Mas Teddy bicara gitu. Cuma yang saya sedih, kenapa Teddy terus yang pasang badan? Betul, harusnya kan Menko-Menkonya bicara ya. Saya lihat gini, barangkali isu power distance. Oke. Karena Pak Dasko,
Mas Teddy itu kan dekat dengan presiden. Jadi dia bisa mereconfirm jawaban-jawaban sebelum disampaikan ke publik atau setelah disampaikan ke publik. Sementara menteri-menteri yang lain jauh sekali. Sehingga ketika Mas jadi menteri ingin menjawab sesuatu, Mas kan juga ragu-ragu. Presiden mikirnya seperti apa ya? Jangan sampai saya menjawab sesuatu yang berseberangan dengan pendapat presiden. Ketika Mas nggak yakin, diam saja. Tapi ketika Mas bisa mengakses, tentunya Mas bisa lebih confidence menjawab. Kalaupun salah, dimarahin, ya orang dekat. Gak ada risiko apapun. Menteri yang lain mungkin bisa risiko reshuffle. Bisa begitu ya, mereka takut kehilangan jabatannya. Nah, Mas Wija kan juga dulu pernah punya jabatan di pemerintahan. Itu gimana tuh kalau ngelihat orang-orang rakyat biasa, lemons, tukang kritik kayak Henry Satrio ini ngomong tuh sebel atau benci atau gimana tuh? Kalau dulu waktu saya di kantor Wapres sangat terbuka. Jadi hampir semua kebijakan, apalagi yang di-handle oleh Pak JK, itu kita diskusi terus sebelum kebijakan dibuat dengan pelaku pasar, pelaku industri. Kemudian kita susun kebijakan, final draftnya kita komunikasikan lagi. Ada masukan, kemudian baru difinalisasi. Nah, yang menarik adalah ini ada komunikasi, konsultansi, bukan intervensi. Kalau intervensi itu kan pihak luar ikut mengawal proses di dalam. Jadi itu yang pada periode itu saya syukuri karena proses pengambilan kebijakan, public policy making process itu hampir mirip dengan teori yang kita pelajari bersama di bangku sekolahan. Nah, ini sekarang apa yang terjadi? Kenapa program-program yang menurut Pak Prabowo bagus, ya kan, menurut Pak Prabowo nih. Tapi kemudian nggak direspon positif oleh pasar. Ada gap apa sebetulnya? Atau ada perbedaan persepsi apa antara Pak Prabowo dengan pasar nih? Karena banyak program-program beliau sampai saat ini kan diresponnya nggak terlalu baik tuh, bahkan jelek lah oleh pasar. Ya, sebelum kita bicara program ya, kita bicara gambar besarnya dulu. Pak Prabowo ini adalah presiden yang unik. Berbeda dengan presiden kita sebelumnya. Presiden sebelumnya ketika dilantik, dia berpikir untuk melakukan perubahan policy, kebijakan. Jadi levelnya policy. Pak Prabowo itu ingin merubah ideologi ekonomi. Itu jauh di atas policy, itu payung dari semua policy. Oh, ini baru nih, coba bisa didetailkan nggak antara perbedaan policy dengan ideologi ekonomi itu tadi? Ya, ideologi itu arah kapal. Policy itu siapa yang mendayung, berapa cepat, gilirannya bagaimana supaya kapal terus melaju. Kira-kira seperti itu gambaran simpelnya. Tapi yang menarik begini, Pak Prabowo mengatakan ekonomi Indonesia ekonomi Pancasila. Mengambil hal bagus dari sosialisme dan kapitalisme. Artinya pemerataan dan pertumbuhan plus efisiensi. Nah, yang memang banyak dikhawatirkan oleh pasar adalah bagaimana kalau yang tercipta adalah hal buruk dari sosialisme dan hal buruk dari kapitalisme. Inequal pada saat yang bersamaan, tidak berdaya saing dan tidak tumbuh. Itu sebagai awal. Dan Pak Prabowo ini kan ingin menggeser ideologi ekonomi kita dari yang pragmatis seperti beberapa waktu yang lalu, pro pasar tapi pragmatis. Zaman Jokowi maksudnya. Iya. Dan zaman Pak SBY juga, menjadi yang ke ekonomi Pancasila. Yang sesungguhnya ini adalah sosialisme. Dan ini berbeda dengan arah dunia. Yang mereka itu, ya ekonomi pasar masih berkutat pada pragmatisme. Jarang sekali yang kemudian bergeser justru ke semakin tertutup. Dan yang agak menarik dan mengkhawatirkan pasar adalah Pak Prabowo ingin menjalankan itu semua dengan cepat. Nah, Mas, sebelum masuk ke sini tadi, Mas share kan pengalaman Cina. Mas cerita sendiri. Deng Xiaoping ini ingin mengkonversi ideologi ekonomi Cina dari sosialisme tertutup menjadi sosialisme yang terbuka. Itu dari 1978. Berlanjut hingga sekarang. Perlu beberapa dekade. Nah, Pak Prabowo ingin menjalankan partai politik tuh. Iya, betul. Nah, memang itu salah satu kelebihannya ya. Mereka ada continuity gitu. Tapi Pak Prabowo ingin menjalankannya dengan cepat. Nah, ini yang membuat banyak pihak nervous. Itu gambaran besarnya. Nah, Mas. Tapi tunggu sebentar. Tapi apa yang salah dengan ingin cepat tadi gitu?
Gini, Kan Pak Prabowo mungkin tahu waktunya dia hanya 10 tahun kurang lah. ya, makanya pemimpin itu seperti lari estafet. Oke. Tidak mungkin seorang pemimpin itu berlari dari start sampai finish. Sampai tujuan konstitusi tercapai itu nggak mungkin. Estafet. Apa yang dilakukan Pak Prabowo nanti dilanjutkan pemimpin berikutnya dan seterusnya. Kalau dipaksakan instan, apalagi seringkali tanpa analisis mendalam atau instant and instinct, maka resikonya ya ada hal-hal yang kemudian menjadi kejutan-kejutan. Program yang diharapkan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, gini Mas, ada seorang penulis buku, Mas penulis buku juga ya, mengatakan begini, you don't rise to the level of your goal, but you will fall to the level of your system. Oke. Ini menarik ini, dan saya rasa Pak Prabowo di kamarnya itu harus ditulis besar itu quotation ini, yang artinya kita itu tidak akan berada di titik di mana kita mempunyai tujuan. Kita akan berada di titik jatuh ke titik itu di level di mana kita bisa membangun sistem. Yang penting bukan mimpi, bukan goalnya, tapi kemampuan membangun sistem. Tidak peduli betapa tinggi muluk tujuan, tapi kita tidak mampu membangun sistem. Ya akhirnya kita hanya akan mendarat di level sistem itu. Nah, ketika semuanya insting dan instan, berarti lack of planning. Birokrasi tidak dipersiapkan. Bisnis proses tidak dipersiapkan. Sistem tidak terbangun. Nah ini mulai masuk kritik nih. Kayak MBG misalnya. Diluncurkan tetapi kan bingung. Organisasi belum siap. Konsepnya belum siap. Tender prosesnya seperti apa. SOP-nya. Sehingga ketika jalan terbirit-birit. Banyak kesalahan yang terjadi sekarang. Ketika diaudit banyak temuan. KDMP dan yang lain-lain menurut saya nasibnya akan sama. Bahkan KDMP lebih berat. Ya. Nah balik lagi ke yang tadi, lantas kan saya yakin Pak Prabowo juga merasa KDMP itu bagus kan. Kalau dari program-program yang dia bilang, ini bisa menyelesaikan pemain tengah nih katanya nih. Jadi langsung ke rakyat, langsung ke pembeli, langsung dari petani sehingga petani lebih sejahtera. Itu kan secara konseptual kan indah itu. Tapi kemudian kenapa? Ini tadi pertanyaan tadi saya tuh. Kenapa kok tidak direspon pasar dengan baik? Ada apa? Ada gap apa sebetulnya sih? Ya. Apakah misalnya nih ya, Pak Prabowo selalu mengedepankan penerapan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu kan menurut kita sebagai orang Indonesia baik. Dan pasar juga kebanyakan juga orang Indonesia kan. Tapi kenapa itu nggak direspon baik gitu? Memang ada gap antara apa yang diharapkan Pak Prabowo dengan respon pasar. Pasar ini kita definisikan dalam arti luas ya. Seluruh pelaku ekonomi itu kita definisikan pasar. Jadi bukan ansih pasar modal atau pasar keuangan ya. Ini pasar. Minimal ada 4 yang menyebabkan gap itu Mas. Nanti kita bisa bahas detail satu persatu. Yang pertama yang Mas sebut. Pak Prabowo itu terlalu mengedepankan program populis yang mahal, yang belum sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang pertama. Spending. Yang kedua, Pak Prabowo itu mengedepankan peran negara. Kadang-kadang berlebih sehingga pasar itu melihat, oh ini kok state-led ekonomi. Negara ingin mengatur melalui policy dan ingin menjadi pemain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melihat ini kan di kebijakan itu ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan sektoral. Ini kita mengalami apa yang disebut dengan fiskal dominan. Jadi kebijakan fiskal itu sangat dominan, bisa mengatur moneter, bisa mengatur sektoral. Nanti kita bahas. Nah, yang terakhir itu masalah ketidakpastian hukum dan regulasi. Sering hukum tidak bisa diandalkan, regulasi muncul tiba-tiba. Nah, ini 4 hal yang menurut saya menjadi faktor. Nah, Mas tadi menanyakan faktor pertama kan, program populis KDMP. Betul, goalnya bagus Mas. Tapi kan tadi quotation tadi, but you will fall at the level of your system. Tapi tujuan KDMP yang bagus itu tidak diikuti dengan sistem yang dibangun, yang proper. Sehingga Mas,
Saya termasuk yang mengikuti tuh KDMP dari day one. Kebijakannya berubah-ubah. Oh ini untuk ini, oh ini untuk ini, oh jumlahnya sekian, ini. Berubah-ubah. Bahkan sampai sekarang pun terus berubah-ubah. Bahkan kalau Mas ditanya, siapa sih yang responsibel untuk KDMP? Kan koperasi. Sorry gue tahu. Ya karena itu tiba-tiba banyak banget ya. Ada Agrinas, ada Kemenhan, ada Kemenkop gitu. Banyak banget tuh. Itu artinya nggak ada planning. Nah coba kita bahas. Nah, Mas sudah menyebutkan. Koperasi desa. Ya. Desa ya. Merah putih. Koperasi. Kementerian yang ada namanya koperasi tidak punya kuasa. Menkop. Desa. Kementerian desa nggak punya kuasa. Padahal namanya dipakai. Nah ditunjuk Menko Pangan. Ya. Untuk mengkoordinir. Ya, Zulkifli Hasan. Dua menteri ini tidak di bawah Menko Pangan. Tidak di bawah loh koperasi dan desa. Kemudian dalam prakteknya kok Kemenhan yang maju di depan dengan Agrinas. Nah, bayangkan kasus MBG Mas. Ya. Kalau ada apa-apa BGN dipanggil. Ya. Diproses, diperiksa, ditanya. Ini kalau ada apa-apa siapa yang dipanggil? Karena sistemnya tidak jelas. Yang take the lead juga tidak jelas. Bahkan sampai dari financingnya seperti apa. Bahwa ini akhirnya 3 miliar per koperasi, pakai dana desa, pinjaman himbara. Itu juga keputusan di akhir. Di awal tidak seperti itu. Apa saja bisnisnya dan seterusnya. Itu juga siapa yang membangun gedung koperasi. Proses tendernya seperti apa, desainnya seperti apa, itu juga spontan. Nah, MBG banyak isu. KDMP Mas, menurut saya ya, lebih banyak isu lagi. Kalau proses yang sama yang dilakukan terhadap Nadiem, dilakukan kepada 2 proyek ini, saya takut banget akan begitu banyak orang yang akhirnya terjaring. Nah, saya menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi kepada siapapun yang terlibat dalam proyek itu untuk hati-hati. Jadi jangan sampai karena sekarang overly excited, seperti pada saat COVID, semua dilakukan buru-buru, 5 tahun berikutnya excitement itu hilang, prosesnya itu dingin, data, dokumen, ya, oh dokumennya belum ada, oh prosesnya nggak benar, oh dananya nggak. Nah ini bisa jadi temuan. Jadi jangan overly excited ketika mengelola program sepenting ini. Itu yang pertama Mas, program populis. Nah tapi mau gimana sebetulnya kan kalau program ini dilaksanakan dengan baik, glorinya cepet loh. Mas, KDMP program bagus. Cuman harus disiapkan sistem yang memadai. Harus ada piloting. Bikin dulu 1000. Jalan enggak. Yang jalan bagus dipelajari, apa sukses faktornya, yang gagal seperti apa. Paling hanya menunda setahun 2 tahun. Setelah itu tahun kedua baru melakukan ekspansi. Karena begini Mas, KDMP itu nggak sulit, nggak gampang. Bayangkan, manajer Kopdes yang di training cepat itu, ketika nanti harus memimpin koperasi pusing Mas. Kenapa? Koperasi ini masuk ke sektor retail, pertanian, pinjam-meminjam, kemudian pupuk, macam-macam. Itu membutuhkan skill yang berbeda-beda. Oke, sorry Mas Wija. Tapi program populis ini, kenapa kemudian tidak direspon positif? Apakah karena pelaku pasar merasa keuntungannya nggak mungkin bisa didapat dari program populis karena ini spending aja? Ya. Atau gimana tuh? Misalnya MBG, kenapa responnya negatif? Karena ini dilakukan pada saat fiscal space kita sangat terbatas. Kita nggak punya uang. Jadi saya selalu mengibaratkan APBN kita itu seperti bis yang dari tahun ke tahun tidak tambah besar, segitu saja ukurannya. Tetapi penumpangnya makin banyak, program ini, kementerian ini. Tiba-tiba ada orang berbadan besar masuk namanya MBG. Jadi kementerian lain itu tergencet, program-program lain tergencet. Ini yang membuat pasar tidak merespon positif. Anggaran pendidikan berkurang, transfer daerah dipangkas 2026, 2027 akan dipangkas lagi. Ini kan membuat mereka yang di daerah itu merasa tidak diprioritaskan. Bahkan mulai muncul tuh
beberapa kabupaten yang P3K-nya, karyawan honorernya diputus, tidak diperpanjang karena nggak ada duit, kemudian ada keributan. Ini akan terjadi di banyak tempat. Ini salah satu contoh saja kenapa responnya tidak positif. KDMP juga tidak melibatkan masyarakat desa. Jadi gini Mas, ini kan pakai dana desa. Rata-rata sekarang ini setiap desa terima 1 miliar per tahun. Tadinya uang itu digunakan untuk apa? Untuk program desa. Untuk membiayai BUMDes. Untuk gotong royong segala macam. Itu hilang Mas. 60% diambil untuk KDMP. Untuk bayar cicilan. Karena kan ditalangi oleh hutang himbara. Sehingga masyarakat desa loh, keuangan saya makin kecil. Loh kok BUMDes jadi kesulitan pendanaan? Kok program gotong royong, program aktivitas untuk warga jadi berkurang? Dan ketika berbicara siapa yang mengurus jadi karyawan koperasi itu, kok masyarakat tidak dilibatkan? Prosesnya kurang meritokratis. Kemudian nanti yang saya khawatirkan beberapa bulan koperasi Desa Merah Putih mulai kesulitan cash flow, tidak bisa membayar karyawan. Ini saya ya sebagai ekonom, ini sudah di depan mata. Jadi pemerintah harus hati-hati. Itu kan tadi satu ya, kenapa gap antara program pemerintah dengan program Pak Prabowo dengan respon pasar. Yang kedua apa? Yang pertama tadi populis, yang kedua state-led. Jadi pemerintah terlalu dominan. Contoh kasusnya adalah Danantara misalnya. DIS itu atau Danantara saja? Danantara misalnya. Danantara, Misalnya itu berarti ada banyak. Danantara. Dia SWF, tetapi kemudian mendapatkan penugasan macam-macam. Yang sebenarnya lebih pas dikerjakan swasta. Misalnya, invest di pabrik tekstil. Pada saat industri tekstil kita turun. Ini kan akan menjadi pesaing industri tekstil yang sudah sempoyongan itu. Kenapa tidak industri tekstil yang ada itu kemudian di-empower? Apalagi investasi yang akan digelontorkan di situ 100 triliun untuk empower industri tekstil. Pemerintah masuk ke ternak ayam. Ini kan kasihan peternak ayam UMKM itu. Kenapa mereka tidak di-empower gitu. Kemudian membangun fasilitas haji di Mekah. Kenapa tidak swasta saja yang ditugaskan kemudian kontrak jangka panjang dengan penyangga haji di Indonesia. Kemudian beberapa hal yang lain, DSI. Ini juga market meresponnya sangat negatif. Karena seolah-olah negara ingin mengontrol sektor sumber daya alam. Mas, mengontrol ekspor itu sama saja mengontrol alur oksigen ke tubuh, Mas. Ketika ekspor di stop atau dikurangi, ini sektor SDA kita itu juga akan sangat terpengaruh. Nah, belum lagi kemudian ada analis political economy yang ini mengkaitkan dengan politik. Ketika seseorang memegang jalur oksigen, dia bisa minta apapun. Kalau tidak diberi ya oksigennya diputus. Sama saja. Oksigen adalah ekspor untuk CPO, untuk batu bara, untuk iron ore gitu. Jadi ini direspon cukup sangat negatif. Makanya Mas, pada saat DSI diumumkan itu bersamaan dengan BI menaikkan BI rate 50 basis point. Rupiah malah turun. Harusnya ketika BI rate naik 50 basis point itu rupiah menguat. Tapi kenapa justru stagnan dan cenderung turun? Gak percaya dengan rupiah kali. Iya, karena good news-nya nolkan oleh bad news-nya. Nah, kembali banyak pihak mengkritik tentang DSI. Banyak yang menyuarakan termasuk saya, ini seharusnya badan monitoring, bukan badan ekspor tunggal. Tapi alhamdulillah kayaknya pemerintah mendengarkan. Jadi monitoring tuh banyak katanya. Pihak yang mengkritik itu. Karena memang kalau ini dijalankan berat, Mas. Ya, kita bisa bicara detailnya, tetapi mendengarkan. Jadi para observer nih, minimal saya makin semangat mengkritisi. tapi gini ya, Mas, ini ngomongin DSI ya. Kita ambil kelapa sawit lah yang sempat saya diskusi. Di Indonesia itu yang badan-badan yang mengurusi tentang kelapa sawit itu ada 32 badan. Di Malaysia hanya 1.
Kan bagus tuh kayak di Malaysia tuh yang ngurusin kelapa sawit cuma satu. Nah ini sekarang sama pemerintah mau dibikin satu juga DSI, hanya memang ada batu bara, ada nikel, ada satu lagi apa saya lupa itu. Bukankah itu harusnya lebih baik ya? Begini, apapun itu dalam situasi dunia yang dinamis seperti ini, market mechanism itu adalah yang terbaik. Tapi diatur. Kalau market mechanism dihilangkan, itu nanti yang muncul adalah disrupsi dan inefisiensi. Kita tidak perlu membuktikan ini benar atau salah, itu sudah terbukti banyak tempat. Sehingga begini Mas, saya mendalami isu ini dan saya bahkan menginterview beberapa trading company kita di Singapura. CPO batubara, Mas, yang dilakukan oleh mereka itu luar biasa banyak Mas. Dan ini tidak bisa digantikan oleh satu BUMN. Karena mereka melakukan upaya marketing penetrasi ke banyak negara. Di masing-masing negara, satu trading company aja punya berapa banyak orang untuk memastikan pengiriman barang sampai kemudian sesuai dengan ketentuan, jadi tidak ditipu. Tidak hanya itu Mas, hedging currency, hedging harga komoditi. Kemudian bagaimana dengan logistik, asuransi. Kalau kita berbicara CPO, telat 1 hari saja itu fermentasi Mas. Jadi harganya akan jatuh. Yang sulit itu adalah produksinya itu seamless, demand-nya tidak. Jadi berproduksi terus, demand-nya enggak. Bagaimana bisa meng-connect ini? Gap supply dan demand. Jadi peran trading company ini penting banget dan menurut saya sangat berisiko ketika ditugaskan satu institusi dan dia tidak mendeliver dengan baik. Dampaknya apa Mas? Rupiah jatuh. Kenapa? Ya, kalau ini yang menjadi gawang ekspor 3 komoditas terpenting Indonesia itu gagal mendeliver tugasnya, inflow US dollar, inflow falas itu berkurang. Rupiah langsung sempoyongan. Oh gitu. Nah itu tadi yang pertama populis, program-program populis tidak direspon positif pasar. Kemudian yang kedua, negara ingin menjadi pemain juga tidak direspon positif pasar. Faktor apa lagi Mas? Yang ketiga adalah fiskal dominan. Fiskal dominan. Jadi kalau kita lihat, seharusnya BI dan Kementerian Keuangan, ini kita moneter dan fiskal dulu ya, mereka koordinasi, tapi tidak saling mendominasi. Nah, di sini kalau kita lihat Kementerian Keuangan itu sangat mendominasi, memposisikan BI itu untuk serving their interest. Misalnya, menerbitkan SBN terus-menerus dan BI dipaksa beli. Dan BI belinya lewat primary market, tapi kan nggak boleh akhirnya. Ini hanya boleh pada saat COVID. Mereka beli di secondary market, tapi secondary marketnya main-main. Mas beli di pasar primer dengan janji saya dari BI akan saya beli di pasar sekunder. Nah akhirnya apa? Ya pemerintah menerbitkan SBN terus, BI membeli terus karena ada konsistensi demand dari BI. Ya pemerintah tidak berusaha untuk mengekang, berhutang menerbitkan SBN. Sehingga SBN itu sudah hampir 9.000 triliun sekarang. BI mungkin punya 25%-nya. Nah, 1.000-an triliun. Tinggi sekali. Sehingga market nervous, Mas. Oh. Ini benar nggak ini rupiah ini value-nya itu market value atau artificial? Karena ya itu tadi, tidak ada independensi BI karena fiskal dominan. Dampaknya apa Mas? Sekarang SBN itu kan demand-nya udah turun yang rupiah. Karena investor itu khawatir tidak hanya resiko sovereign-nya, resiko negara, tapi juga risiko currency-nya. Mereka berusaha mengurangi risiko dengan membuang risiko currency. Sehingga mereka hanya tertarik pada obligasi yang non-rupiah. Makanya pemerintah dan antara ke Amerika, global bond, pemerintah juga panda bond, dengan yen, kemudian euro dan lain sebagainya. Karena investor mau masuk, karena minimal risiko currency-nya itu dihilangkan. Nah, ini pun kita harus berpikir, global bond pun sekarang masih oke. Apakah akan oke terus? Karena sekarang ini banyak negara yang juga berebut untuk menerbitkan surat utang. Bagaimana kalau misalnya kita sudah tidak bisa lagi menerbitkan surat utang, padahal tahun ini saja pokok yang harus kita bayar 800 triliun. Bunga dan hutang baru itu 800 triliun. Jadi 1.600 triliun yang harus kita pikirkan.
Kalau tidak ada yang mau membeli surat utang kita akan membayar dengan apa? Ini yang membuat investor nervous karena fiskal dominan. Belum lagi kalau kita berbicara revisi undang-undang P2SK di mana DPR memonitor BI, bisa memanggil, bisa memberhentikan gubernur BI. Ini kan independensi BI menjadi dipertanyakan. Padahal gini Mas, rupiah itu basis nilainya apa? Trust. Yes. Beda dengan kredit bank yang kalau mature bank bisa dapat kolateral. Mas pegang obligasi pemerintah, kalau obligasi pemerintahnya tidak bisa membayar, default, Mas nggak dapat apa-apa. Mas nggak dapat pulau. Jadi Mas pegang itu kredibilitas BI. Ketika BI kredibilitasnya digoyang, rupiah juga akan ikut goyang. Padahal saya ingat tuh Michel Kamdesu IMF memaksa Soeharto untuk membuat BI itu independen, nggak boleh tergantung dia tuh. Soeharto begini. Satu, tadi program-program populis tidak direspon pasar. Kemudian yang kedua, pemerintah atau negara ingin menjadi pemain tidak direspon positif juga oleh pasar. Kondisi fiskal kita yang mepet juga tidak direspon pasar. Ada lagi yang keempat ya? Yang keempat adalah kepastian hukum dan konsistensi regulasi. Konsisten ya, Fitch, Moody's, S&P, kemudian MSCI itu memberikan masukan ke kita terkait dengan policy unpredictability. Tiba-tiba muncul policy, market bingung. Policy yang satu dengan yang lain sering bertabrakan, sering bolak-balik. Contoh kasusnya saja, misalnya Pak Purbaya ingin mendorong likuiditas pasar dengan SAL ditaruh di Himbara, 200 triliun lebih. Kemudian, ternyata over liquid, akan ditarik lagi, taruh BI. Kemudian sekarang digelontorkan lagi. Ini kan sesuatu yang membuat Bingung. Pasar keuangan bingung. Ini arahnya akan kemana? Pada saat yang bersamaan BI menaikkan BI rate untuk menarik uang di pasar supaya inflasi rendah, rupiah menguat. Pak Purbaya justru menggelontor uang di pasar dengan SAL dari BI ditaruh di Himbara. Ini kan kemarin dibagiin lagi terus mau ditarik lagi. Ya, itu satu contoh. Belum lagi ada beberapa contoh yang lain yang sifatnya sektoral. Misalnya perusahaan sudah investasi pabrik mobil Hyundai gitu kan, tapi ternyata produsen dari Cina tidak perlu investasi, bisa menjual produk di Indonesia. Hyundai kecewa pergi, kemudian BYD juga kecewa karena tidak sesuai dengan target penyelesaian pabriknya sehingga ada kendala pemasaran dan lain sebagainya. Jadi inkonsistensi regulasi ini menurut saya juga membuat investor nervous. Kalau ini tidak hanya sektor finansial, tapi juga investor-investor sektor real. Yang kelima apa? Ada nggak? Yang kelima, semua itu harus dibungkus dengan komunikasi yang baik kan. Nah, kita mempunyai PR masalah komunikasi itu. Tapi saya juga mengusulkan solusi, Mas. Oke. Ada 4 solusi, Mas. Apa tuh? Saya menyebutnya 4C. Oke. Menarik nih. 4C ya, SI. Kita punya 4 isu. Yang pertama adalah policy. Policy kita buruk. Oke. Jadi solusinya harus perkuat teknokrasi. Orang yang mengerti pelaksanaan policy itu. Iya, jangan reverse planning. Diumumkan program baru policy-nya disusun. Enggak. Study dulu, Mas, orang public policy juga kan, walaupun fokusnya di komunikasi. Demand, need analysis, kemudian planningnya, kemudian disusun regulasinya, kemudian dikomunikasikan dengan pelaku industri, kemudian baru diluncurkan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Ngomong IKN dulu baru diteliti gitu kira-kira gitu. Itu. Nah, IKN juga menarik untuk dibahas suatu saat karena saya staf khusus Wapres ketika proses itu terjadi. Jadi ada banyak hal menarik. Suatu saat kita Nggak, ntar habis itu saya bahas tuh. Saya pengen tahu itu tiba-tiba muncul ide IKN itu dari mana, tapi ntar aja. Ntar aja itu menarik sih. Tidak ada yang salah, tapi memang buruk saja prosesnya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah birokrasi. Kita punya masalah birokrasi. Program bagus kalau birokrasinya tidak kompeten. Solusinya adalah meritokrasi. Nggak boleh itu karena teman diangkat, karena saudara diangkat. Harus kompetensinya dong. Asisten. Itu harus dimulai dengan benar. Karena kalau tidak ada meritokrasi, birokrasi itu
Ya buat apa untuk berprestasi? Hope-nya kan adalah karir naik. Tapi kalau yang di atasnya disisipi oleh orang-orang dekat yang berkuasa, buat apa kerja bagus? Gak ada meritokrasi. Kemudian yang ketiga, korupsi, Mas. Waduh. Nah, kita tahu kan korupsi parah. Kuncinya adalah si ketiga, teknokrasi. Jadi tadi teknokrasi, kemudian yang kedua meritokrasi, yang ketiga korupsi ini dengan transparansi. Nah, yang keempat, ini kenapa Mas itu harus berperan penting nih? Komunikasinya buruk, harus perbaiki komunikasi. Mas, komunikasi yang buruk itu dampaknya luar biasa. Market perception sudah terbentuk, untuk meluruskan itu upayanya 4 kali 5 kali daripada upaya menjelaskan sesuatu dari titik nol. Jadi harus di make sure itu ketika pemerintah ingin menyampaikan sesuatu, kemasan komunikasinya itu harus betul. Mas pakarnya lah. Ya. Gara-gara komunikasi tidak baik, maka terjadilah insiden kepala babi. Diangkat lagi. Dan gini Mas, masalah komunikasi ini kan kita itu berpotensi mendapat support dari audiens. Kalau komunikasinya benar. Ini kan energi luar biasa. Tapi kalau komunikasinya salah, kita itu mendapat perlawanan dari audiens. Dan audiensnya 280 juta rakyat, Mas. Jadi menurut saya yang terakhir ini merupakan pembungkus dari 3 C sebelumnya. Jadi 4 C itu, Mas, menurut saya satu yang konkret. Oke, Mas. Saya punya pertanyaan, tapi ini mohon maaf kalau nggak berkenan, tapi saya minta tolong dibahas atau dijawab sesederhana mungkin sehingga rakyat paham. Mungkin nggak Indonesia bangkrut? Itu ada yang menyebutnya ini seperti kutukan 5%. Kalau kayak gini aja, dijamin Indonesia itu terjebak dalam pendapatan kelas menengah. Ijazah penting gak ijazah? Beda edukasi dengan ijazah. Ini maunya bawa-bawa ke situ aja nih. Jadi begini, Pak Prabowo memang mewarisi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Tetapi ini bukan alasan bagi Pak Prabowo untuk tidak melakukan perbaikan.